guys, jadi di sini aku mau mengulas tentang makanan-makanan provinsi yang lumayan jarang dan kayaknya lumayan agak susah nyarinya kalau di Bandung sih. Jadi kan kalau di Bandung tuh terkenalnya sama makanan-makanan kayak peyem kayak gitu kan, makanan khas. Terus apa lagi ya? Peyem, dawet Bandung. Ya pokoknya itu deh. Dan di Bandung tuh emang banyak kuliner, tapi aku ini sekarang mau nge-review atau ngulas tentang makanan provinsi yang ada di provinsi-provinsi yang langka gitu. Makanannya yang langka yang ada di Bandung, pokoknya langka, gak ada, jarang, bukan gak ada sih, tapi lebih ke jarang ada di Bandung. Jadi yang pertama itu ada karasi. Karasi merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara. Wow, Sulawesi Tenggara jauh lumayan ya. Sulawesi Tenggara, karasi tepatnya dari Wakatobi dan Buton. Versi asli makanan manis ini terbuat dari jagung muda yang dicampur gula merah cair. Oh, jadi ini tuh bisa kayak dibikin di rumah gitu kan, soalnya cuma pakai jagung muda sama gula merah cair. Seiring waktu, karasi juga dapat dibuat dari bahan dasar tepung beras dan gula pasir. Bahan tersebut dibuat menjadi adonan lalu dicetak dengan batok kelapa sehingga berbentuk seperti rambut dan berongga. Sepertinya ini emang makanan jarang, tapi kita bisa buat sendiri di rumah ya. Adonan akan digoreng di minyak panas sampai karasi berubah menjadi kuning kecoklatan. Kayaknya sih menarik, enak sih. Jika sudah matang, kamu bisa menyantapnya bersama kopi atau teh panas. Tuh, ini tuh bisa jadi cemilan lah ya. Dan juga ada gogos sate pokea. Nama kuliner ini sesuai dengan cara mengolahnya. Sate pokea atau sate kerang ini biasa dinikmati dengan gogos, yakni sebutan untuk makna jenis lemper tanpa isi yang dibakar. Oh, jadi gogos, jadi sate pokea itu kayak sate kerang, tapi dinikmatinya sama gogos gitu. Tapi aku gak tahu sih gogos itu apa, jadi kita cari tahu aja nanti, oke? Yang kedua ada di Provinsi Maluku. Ya, di Provinsi Maluku ada gohu. Gohu adalah makanan khas Maluku yang terbuat dari ikan. Ini juga ada di Bandung, banyak ikan ya, tinggal mancing. Gohu semacam sashimi versi Indonesia. Oh, sashimi. Seperti sashimi khas Jepang, gohu diolah dari ikan tanpa proses pemanasan. Gohu dibuat dari campuran ikan dan bumbu yang sederhana, dengan rasa asam yang khas dari jeruk lemon cuy alias jeruk ikan yang memberikan aroma unik. Jadi si gohu ini tuh kayak sashimi, kayak salmon. Kalian kan pernah makan sashimi? Biasanya ada tuh yang jual sashimi, salmon mentah. Itu bisa dimakan langsung gitu pokoknya. Nah, ini juga gitu, gohu kayak sashimi gitu, langsung dimakan tanpa proses pemanasan gitu. Kuliner ini kemungkinan muncul dari kebiasaan nelayan Ternate yang pergi ke laut mencari ikan selama berhari-hari ke berbagai perairan di sekitar Ternate, mengitari Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Selama melaut, para nelayan mengolah hasil tangkapan mereka menjadi bahan makanan, di antaranya ikan tuna dan cakalang.
Mereka memakan mentah-mentah dengan tambahan bahan sederhana yang mulai diolah kapal. Biasanya ini berkembang sesama Ternate mulai dikenal sebagai wilayah penghasil rempah pada abad ke-14. Ya, jadi di Sulawesi di Maluku tuh kayak nelayannya nangkap ikan, terus dimakannya tuh mentah dengan bumbu-bumbu sederhana aja gitu, kayak kecap gitu, kecap asin. Kan kalau sashimi tuh kayak pakai kecap asin. Nah, di sana juga kayak gitu, tapi gak tahu ya pakai apa-apanya. Paling juga kecap juga sama sih, tapi gak tahu sih. Pokoknya emang gampang juga ya, kayak gampang didapat juga. Kayak cuma nangkap ikan, terus dikasih bumbu-bumbu sederhana tapi tanpa dimasak ya. Itu gohu. Kita lanjut ke daerah NTT. Di daerah NTT itu ada yang namanya jagung bose. Aku gak tahu sih ini bacanya bos atau bose. Pokoknya jagung bose. Jagung bose rasanya tidak lengkap kalau mengunjungi atau berwisata ke NTT tanpa mencicipi makanan khas NTT, Kupang yang satu ini. Jagung bose adalah sebutan masyarakat setempat untuk menu khas yang diolah dari jagung kering. Rata-rata dari jagung ya guys. Tadi juga yang kendari gitu. Ya, salah yang karasi dari Sulawesi Tenggara dari jagung. Nah, sekarang ini juga jagung bose juga dari jagung. Ah iya, judulnya juga jagung bose. Dari NTT, jagung bose yang diolah dari jagung kering yang diambil biji jagungnya. Biji jagung ini lalu ditumbuk menggunakan alat lesung atau alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk jagung atau padi. Biji jagung tanpa kulit ini kemudian diolah bersama kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang tanah. Oh, diolah, jadi biji jagungnya tuh diolah bareng kacang hijau atau kacang tanah. Campuran jagung bose dan kacang-kacangan itu dimasak dengan menggunakan santan dengan melewati proses memasak yang cukup lama. Kamu tidak akan menyesal saat mencobanya nanti. Jadi menurut aku ini cuman kayak jagung sama kacang-kacangan doang sih, kayak jagung dimasak sama kacang hijau atau kacang tanah terus dikasih santan. Pokoknya yang aku review hari ini tuh kayak makanan yang gampang dibikin juga ya guys di rumah. Jadi kayak jagung, terus ada kacang-kacangan gitu, terus ada ikan juga. Tapi kalau ikan tuh ikannya harus ikan yang benar-benar bisa dimakan mentah ya, jangan kayak so tau gitu ikan piranha dimakan. Ikan piranha dimakan kan gak lucu gitu ya. Jadi pokoknya harus pilih-pilih dulu ikan apa yang bisa dimakan dan harus banyak tanya dulu lah minimal gitu. Yang selanjutnya kita ke daerah Papua Tengah. Papua Tengah, kuliner papeda saat ini sudah cukup terkenal hingga keluar wilayah Papua. Papeda merupakan sajian berupa bubur sagu yang teksturnya menyerupai lem atau gel dengan warna khas putih beningnya. Dalam bahasa masyarakat Papua, papeda juga sering disebut dengan nama dao. Papeda memiliki rasa yang tawar. Iya, jadi emang papeda itu sempet agak viral. Bikin papeda nggak viral amat sih, kayak banyak gitu orang di Indonesia juga yang bikin papeda. Adalah gitu yang suka, ada yang enggak. Jadi menurut aku papeda itu aku pernah nyobain sih sedikit. Enaknya pakai kuah, terus pakai
daun apa ya namanya, pokoknya pakai daun yang harum itu deh pokoknya, terus pakai bawang, jangan lupa pakai bawang goreng, itu enak. Diolah dari daun melinjo muda yang disebut sayur ganemo. Di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya, papeda sering kali disajikan dalam acara-acara penting. Ya, jadi papeda tuh kayak di Papua tuh kayak kalau ada acara-acara selalu ada gitu. Itu sih papeda itu tuh. Jadi udah benar-benar jadi makanan khas banget Papua. Jadi ya lumayan gampang buat dibikin di rumah, dan kalian harus coba bikin salah satu dari yang aku review. Dan yang terakhir nih, ada satu lagi makanan khas Bengkulu. Kita ke Bengkulu ya guys ya. Kalau di Detikers sedang jalan-jalan ke Bengkulu, oh ini aku dari website liatnya. Jangan sampai kelewatan untuk mencicipi berbagai makanan khasnya. Mengutip buku Berburu Kuliner Khas Bengkulu oleh Elvi Ansori. Jadi, makanan khas Bengkulu itu adalah kue lepek biniti. Apabila dilihat sekilas, kue ini mirip dengan nagasari. Nah, nagasari banyak banget di Indonesia yang jualan nagasari. Apalagi sering kayak di pasar-pasar banyak tuh nagasari. Kayaknya hampir sama kue khas Bengkulu ini. Terbuat dari tepung ketan, garam, santan, lengkuas, dan daun salam. Pada umumnya masyarakat setempat memasukkan potongan daging sapi giling ke dalam kue lepek agar lebih lezat. Jadi bedanya tuh kayak ada daging sapinya, tapi katanya tuh mirip dengan nagasari. Penasaran juga kan, tapi kayaknya ini juga bisa dibuat di rumah sih. Soalnya makanannya emang kayak basic, masih ada gitu di Indonesia masih ada, di provinsi kita masih ada gitu, di Jawa Barat juga masih ada gitu makanan-makanan khas ini. Jadi nggak sulit juga sih buat kita coba untuk makanan-makanan dari 5 provinsi tersebut. Jadi kalian harus coba salah satu ataupun semua juga boleh lah. Jadi kalian harus coba salah satu makanan yang aku udah review tadi. Pokoknya ini tuh kalian bisa catat juga apa aja yang perlu kalian siapin gitu. Kayak tadi ada jagung, terus ada kacang hijau, kacang tanah, terus ada juga sate pokea. Sate pokea itu lumayan agak susah sih, soalnya harus ada gugos. Aku gak tahu gugos itu apa. Terus ada juga yang tadi ikan itu aku pengen coba deh, ikan kayak sashimi kayaknya. Pokoknya sashimi juga enak, tapi itu kan sashimi dari Jepang. Tapi ini juga sama, gohu hampir sama kayak khas Jepang, tapi ini versi khas Malukunya gitu guys. Kayaknya udah segitu aja makanan-makanan 5 provinsi yang boleh kalian coba, karena makanan ini sangat gampang. Ternyata yang aku pikir salah ya guys ya, aku kira makanannya sangat susah didapetin, ternyata ini makanannya lumayan bisa kita coba atau kita bikin di provinsi kita sendiri pokoknya.
Oke, segitu aja video dari aku. Maaf ya guys kalau ada kesalahan atau kata-kata yang salah gitu ya. Maaf. Dan makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. See you.